Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Janara yang dirahmati Allah. Tentu setiap dari kita ingin doa yang kita munajatkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada ungkapan yang sangat menarik sekali dari seorang syekh yang sangat masyhur, nama beliau yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama tasawuf dari Mesir yang memiliki karya kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ungkapan beliau tentang doa yaitu lidu'ai arkanun wa ajnihatun wa asbabun wa awqatun. Doa ternyata memiliki beberapa rukun, sayap, sebab, dan waktu-waktu yang mustajabah. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, rukun doa. Ya. Rukun doa ini harus dipenuhi. Di antaranya satu, yaitu khudurul qalb, hati yang hadir. Yang kedua, ar-riqah, kelembutan hati. Yang ketiga, istiqanah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, khusyuk, benar-benar menghayati setiap doa yang kita munajatkan. Kelima, ta'alluqul qalbi billah, kita menggantungkan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, qat'uhu minal azbab, kita tidak bersandar mutlak sepenuhnya pada ikhtiar kita, pada usaha kita. Tetap kita berusaha, berikhtiar, tapi hasilnya kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini rukun yang harus dipenuhi ketika kita berdoa. Kemudian ajnihatun, apa sayap supaya doa kita terbang ke langit dan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajnihatuhu as-sidqu. Sayap dari doa adalah ketulusan hati. Yang mana maksud dari ketulusan hati ini yaitu bersungguh-sungguh ketika berdoa, menghayati setiap doa, dan benar-benar kita membutuhkan Allah, tidak pura-pura. Artinya ya, ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita ini hamba yang sangat lemah, membutuhkan Allah. Jangan mentang-mentang kita sudah memiliki apapun, kita sudah terpenuhi hajat-hajatnya, tapi kita tidak mau berdoa, ya, ataupun kita meremehkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita tetap berdoa karena kita tidak bisa mengawasi keluarga kita, harta benda kita selama 24 jam. Jadi kita tetap hamba yang lemah dan butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan keselamatan ya di dunia dan di akhirat. Kemudian waktu yang terbaik untuk bermunajat pertama yaitu di waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Ya, mudahnya itu waktu setengah jam sebelum adzan subuh. Kita bangun, melaksanakan sholat berwudu, melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, dan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat mustajab ya. Yang kedua, berdoa di antara adzan dan iqamah. Ya. Ketika azan dikumandangkan, kita segera menuju ke masjid. Ya. Kita sambari menunggu datangnya imam, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan kemudian kita berdoa. Yang ketiga, waktu yang paling mustajabah yaitu ketika turunnya hujan. Alhamdulillah kita di Indonesia ya sangat sering sekali turun hujan, terutama di musim hujan. Ketika kita berdagang atau ketika beraktivitas di luar ya turun hujan, kita berdoa. Semoga anak kita diberikan kesuksesan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hajat-hajat kita terpenuhi dan diberikan kecukupan rezeki yang halal dan berkah melimpah. Ya. Dan terakhir, sebab-sebab sebagai penguat doa. Pertama, dengan mengkonsumsi makanan yang halal, pakaian yang halal, memakai pakaian yang halal. Juga yang kedua, kita bertaubat terlebih dahulu, membaca istighfar 3 kali, kemudian kita bermunajat. Yang ketiga, mengawali dan mengakhiri doa dengan bacaan sholawat. Nah, jadi seperti ini,
kita membaca istighfar misalkan 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca doa yang kita inginkan apa. Setelah membaca doa, diakhiri dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu ya. Jadi istighfar, kemudian baca sholawat, kemudian menyampaikan doa-doa kita, dan terakhir ditutup dengan sholawat. Baik, ini ya ungkapan tips dari seorang ulama yang masyhur, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama tasawuf yang memiliki karya kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, sobat Chandra yang dirahmati Allah, bagaimana jika doa kita tidak segera diijabah? Ya, ini ada kutipan hadis yang mana ini sebagai pengetahuan kita bahwa selama doa ini tidak mengandung dosa ataupun untuk mendolimi orang lain, maka Allah akan memberikan 3 kemungkinan. Pertama, doa pasti segera diijabah oleh Allah. Yang kedua, disimpan sebagai pahala di akhirat. Jadi doa-doa yang kita munajatkan di dunia ternyata tidak diijabah, nah itu ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan pahala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu dihindarkan dari bahaya keburukan dengan doa itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi ada 3 kemungkinan ketika kita berdoa. Pertama, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijadikan tabungan pahala di akhirat ketika tidak diijabah. Dan yang ketiga, tidak diijabah karena untuk menyelamatkan kita dari keburukan. Mungkin kalau diijabah doa yang kita munajatkan memberikan dampak negatif bagi diri kita. Baik, Sobat Chandra yang dirahmati Allah, sekian. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.